Perkenalkan, nama saya Keliman Nathanael Ngantung dari Prodi S1 Teknik Mesin dengan NIM 21212025. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran listrik. Pengertian listrik. Listrik dapat diartikan sebagai suatu daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain dari suatu proses kimia. Kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antara keduanya. Arus listrik dinamis. Konsep arus listrik dan beda potensial listrik. Sehingga arus listrik dapat terjadi apabila ada perbedaan muatan listrik pada dua titik yang mengakibatkan perbedaan potensial listrik, maka akan terjadi perpindahan muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Syarat, jadi arus listrik dapat mengalir bila 1. Rangkaian listrik harus tertutup atau sumber tegangan. 2. Adanya media penghantar. 3. Harus ada beda potensial di dalam rangkaian. Besaran yang menyatakan dorongan terhadap elektron-elektron agar dapat mengalir disebut potensial listrik atau tegangan. Berikut ini ada satuan dasar listrik. Volt ampere reaktif var, V, I, ohm, F, R, ampere, hertz atau Hz, volt, P, watt, S, dan Q. Satuan dasar listrik. Besaran tegangan, satuan volt, simbol V atau E. Deskripsi potensial listrik V sama dengan I kali R. Besaran arus, satuan ampere, simbol I. Deskripsi arus listrik I sama dengan V dibagi R. Besaran hambatan, satuan ohm, simbol R atau ohm. Deskripsi resistansi DC R sama dengan V dibagi I. Besaran konduktansi, satuan Siemens, simbol G atau Siemens. Deskripsi timbal balik resistansi G sama dengan 1 dibagi R. Besaran kapasitansi, satuan farad, simbol C. Deskripsi kapasitansi C sama dengan Q dibagi V. Besaran muatan, satuan coulomb, simbol Q. Deskripsi pengisian listrik Q sama dengan C kali V. Besaran induktansi, satuan Henry, simbol L atau H. Deskripsi induktansi V L sama dengan minus L dalam kurung DI per DT. Besaran daya, satuan watt, simbol W. Deskripsi daya P sama dengan V kali I atau I pangkat 2 kali R atau V pangkat 2 dibagi R. Besaran impedansi, satuan ohm, simbol Z. Deskripsi resistensi AC Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 tambah X pangkat 2. Besaran frekuensi, satuan Hertz, simbol Hz. Deskripsi frekuensi F sama dengan 1 dibagi T. Hubungan daya, arus, tegangan, dan tahanan. Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power, yaitu jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Satuan daya listrik adalah watt. Dalam 1 watt sama dengan 1 joule per detik. P sama dengan W per T, P sama dengan V pangkat 2 per R, P sama dengan I pangkat 2 R, P sama dengan VI. Tegangan atau voltase V adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt V. Karena adanya beda potensial antara dua titik, maka arus listrik dapat mengalir melalui konduktor atau bahan yang mudah menghantarkan listrik. Konsep tegangan sama dengan konsep beda ketinggian pada sebuah aliran sungai sehingga air bisa mengalir. V sama dengan IR, V sama dengan P per I, V sama dengan akar PR. Arus I adalah besaran aliran listrik yang mengalir melalui konduktor. Arus diukur dengan satuan ampere, A. Arus inilah yang dirasakan saat terjadi kecelakaan tersengat listrik dan bisa berakibat fatal. I sama dengan V per R, I sama dengan P per V, I sama dengan akar P per R. Hambatan R atau resistansi adalah besarnya hambatan terhadap aliran listrik yang mengalir di dalam materi diukur dalam ohm. R sama dengan V per I, R sama dengan V pangkat 2 per P, R sama dengan P per I pangkat 2. Energi listrik. Energi listrik adalah besarnya daya listrik yang digunakan dalam satuan waktu atau jam. kWh sama dengan P watt kali T, waktu penggunaan atau jam. Soal, sebuah rumah menyalakan sebuah lampu 40 watt selama 10 jam sehari. Berapakah energi listrik dan biaya yang dikeluarkan jika 1 kWh sama dengan Rp 1500? Diketahui P sama dengan 40 W atau daya. T sama dengan 12 jam. Harga sama dengan Rp1.500 per kWh. Karena biaya berdasarkan besar energi, maka yang dihitung adalah energi. kWh sama dengan P kali T, sama dengan 40 kali 12
sama dengan 480 Wh dengan 0,48 kWh. Biaya sama dengan 0,48 kali 1.500 sama dengan Rp720. Analogi, sehingga dapat diumpamakan bahwa tegangan atau beda potensial sama seperti ketinggian titik atas air dalam tandon dengan dasar bak mandi. Air diumpamakan sebagai arus, bak mandi diumpamakan sebagai tahanan atau beban atau resistor, dan daya diumpamakan tenaga semprotan air yang dihasilkan oleh perpaduan tinggi tandon air dan air itu sendiri. Hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Formula V sama dengan I kali R. V sama dengan tegangan, I sama dengan arus, R sama dengan tahanan. Formula dasar listrik. Formula V sama dengan I kali R, keterangannya yaitu hukum Ohm. Formula KW sama dengan cos E kali kVA, keterangannya hubungan KW kilowatt dan kVA kilovolta ampere. Formula 1 HP sama dengan 746 watt, keterangannya hubungan HP atau horsepower dan KW. Formula P sama dengan I kali V, keterangannya rumus daya satu fasa. Formula P sama dengan akar 3 kali V kali I kali cos E, keterangannya rumus daya untuk sistem 3 fasa atau kondisi seimbang. Jenis arus. Arus searah atau direct current atau DC. Satu, frekuensi pada arus listrik DC ini yaitu 0. 2. Arus besarnya arus listrik DC itu tetap terhadap waktunya. 3. Faktor daya pada arus listrik DC itu pasti selalu 1. 4. Arus listrik DC ini tetap mengalir satu arah dengan rangkaiannya. Arus bolak-balik atau alternating current atau AC. 1. Arus AC memiliki frekuensi. 2. Arus AC akan berbalik arah saat mengalir dari suatu rangkaian. 3. Besarnya arus listrik AC cukup bervariasi terhadap waktunya. 4. Aliran arah elektron pada arus listrik AC selalu bergantian maju dan juga mundur. 5. Arus AC ini bisa didapatkan dari generator pada arus bolak-balik. 6. Parameter pasif pada arus listrik AC sendiri yaitu impedansi. 7. Faktor daya pada arus listrik AC ini di antara 0 dan juga 1. 8. Jenis dari arus listrik AC yaitu segi 4, segitiga, sinusoida, dan trapesium. Arus searah DC dan bolak-balik AC. Perbedaan arus AC dan DC dapat dilihat pada gambar. DC, arus searah atau direct current. DC adalah arus yang mengalir dalam arah yang tetap atau konstan. AC, arus bolak-balik AC atau alternating current, adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Berikut ini adalah tabel pembanding antara arus bolak-balik AC dan arus searah atau DC. Energi listrik. Energi listrik adalah besarnya daya listrik yang digunakan dalam satuan waktu atau jam. kWh sama dengan P watt kali T waktu penggunaan atau jam. K var H sama dengan Q var kali T waktu penggunaan atau jam. Soal, sebuah rumah menyalakan sebuah lampu 40 watt selama 10 jam sehari. Berapakah energi listrik dan biaya yang dikeluarkan jika 1 kWh sama dengan Rp1.500? Diketahui P sama dengan 40 watt atau daya, T sama dengan 12 jam. Harga 1.500 kWh. Karena biaya berdasarkan besar energi, maka yang dihitung adalah energi. kWh sama dengan P kali T. 40 kali 12 sama dengan 480 Wh. Sama dengan 0,48 kWh. Biaya sama dengan 0,48 kali 1.500 sama dengan Rp 720. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik suatu jalur atau sambungan agar elektron dapat mengalir. Jalur tersebut terdiri dari kumpulan elemen atau komponen listrik yang dihubungkan dengan cara tertentu. A. Rangkaian seri, B. Rangkaian paralel, C. Rangkaian campuran atau kombinasi. Rangkaian listrik atau DC. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang elemen atau komponennya disusun secara sejajar. I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Sifat-sifat dari rangkaian listrik yang disusun secara seri ini antara lain arus yang mengalir pada tiap-tiap bagian atau komponen pada rangkaian kelistrikan tersebut adalah sama besar. Total I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Kedua, tegangan sumber adalah sama besar dengan penjumlahan tegangan yang ada pada tiap-tiap bagian atau komponen pada rangkaian kelistrikan tersebut. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya.
3. Tahanan total pada rangkaian tersebut didapatkan dari penjumlahan semua tahanan pada tiap-tiap bagian atau komponen yang ada pada rangkaian kelistrikan tersebut. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Rangkaian paralel. Rangkaian listrik secara paralel ini banyak diaplikasikan untuk rangkaian kelistrikan pada kendaraan. Pada rangkaian listrik yang disusun secara paralel, komponen-komponennya disusun secara bercabang. Sifat-sifat dari rangkaian listrik yang disusun secara paralel ini antara lain besar arus yang mengalir pada tiap-tiap cabang pada rangkaian kelistrikan tersebut berbeda. Hal ini tergantung dari besarnya tahanan yang ada pada cabang tersebut. Arus total pada rangkaian paralel ini dapat didapatkan dari penjumlahan besarnya arus yang melewati tiap-tiap cabang. I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Tegangan pada tiap-tiap cabang sama besar dengan tegangan sumber atau tegangan total. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Tahanan total pada rangkaian tersebut didapatkan dari jumlah kebalikan dari semua tahanan yang terdapat pada masing-masing cabang di rangkaian tersebut. 1 R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Rangkaian listrik. Jenis-jenis rangkaian listrik. A. Rangkaian listrik seri yang redup. B. Rangkaian listrik paralel yang terang. C. Rangkaian listrik seri paralel yang redup dan sampai terang. Berikut ini rangkaian listrik seri pada modul atau untayan atau string. Rangkaian listrik paralel. Total voltage 19V. Total current 4 kali 8A sama dengan 32A. Total power 19V kali 32A sama dengan 608W sama dengan 4 kali 152W. Rangkaian listrik seri. Total voltage 4 kali 19V sama dengan 76V. Total current 8A. Total power 76V kali 8A sama dengan 608W sama dengan 4 kali 152W. Rangkaian listrik seri dan paralel. Total voltage 19V tambah 19V sama dengan 38V. Total current 4 kali 8A sama dengan 30A. Total power 38V kali 30A sama dengan 1216W sama dengan 8 kali 152W. PLTS terpusat. PLTS di Indonesia. Tahun 80-an BPPT memulai pemasangan 80 unit PLTS SHS atau Solar Home System untuk lampu penerangan rumah listrik pedesaan di Desa Sukatani, Jawa Barat. Tahun 1991 dilanjutkan dengan proyek bantuan Presiden Banpres listrik tenaga surya masuk desa untuk pemasangan 13.445 unit PLTS SHS di 15 provinsi yang dilanjutkan pada program pemerintah untuk PLTS SHS hingga 90-an akhir. Berikut daftar Head of Agreement atau HOA pengembangan dan penyediaan listrik dari pembangkit listrik tenaga surya PLTS antara PT PLN dengan perusahaan pengembangan listrik. Yang pertama PLTS Gorontalo, PT Quantum Energi Provinsi Gorontalo 10 MW. Yang kedua PLTS Pringgabaya PT Infrastruktur Terbarukan Adiguna Lombok Provinsi NTB 5 MW 3. Yang ketiga PLTS Sengkol PT Infrastruktur Terbarukan Cemerlang Lombok Provinsi NTB 5 MW. Keempat PLTS Selong PT Infrastruktur Terbarukan Buana Lombok Provinsi NTB 5 MW. Yang kelima PLTS Kuta PT 8 Menit Energi Lombok Provinsi NTB 5 MW. Yang keenam PLTS Likupang PT Infrastruktur Terbarukan Lestari Minahasa Provinsi Sulawesi Utara 15 MW. Mengapa kita harus menggunakan PLTS? Yaitu karena energi bersih individual dapat dipasang di mana saja dan modular. Potensi energi surya 207 GWP dalam kurung 4,80 kWh atau meter kuadrat per hari. Pemanfaatan PLTS saat ini 152,44 MW. Dengan 10,9% merupakan PLTS atap atau rooftop PV dan sisanya PLTS on the ground. Target RUN 6,5 GW tahun 2025. Jenis-jenis PLTS. Yang pertama tersebar. Dipasang di tiap rumah atau lokasi tersebar dengan kapasitas kecil dan pertimbangan jarak antar lokasi berjauhan, contohnya SHS dan PJU. Yang kedua terpusat atau komunal. Off-grid dan on-grid. Digunakan untuk sistem pembangkit tenaga listrik skala menengah, lalu didistribusikan ke pemakai rumah tangga lampu jalan. Pembangkit ini dapat berdiri sendiri, off-grid, ataupun digabungkan atau interkoneksi dengan tegangan PLN atau on-grid. Yang ketiga, hybrid. Pembangkit ini masih tergolong pada pengembangan dari sistem on-grid,
Hanya sumber lain yang digabungkan ke dalam PLTS bersumber dari diesel, PLTMH, PLTB. Bagaimana PLTS menghasilkan listrik? Secara sederhana, sistem fotovoltaik atau pembangkit listrik tenaga surya PLTS mengubah energi elektromagnetik dari sinar matahari menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut yang kemudian dapat langsung terhubung ke jaringan listrik PLN atau on-grid atau tidak terhubung ke jaringan listrik PLN atau off-grid. Berdasarkan SNI 8395/2017, PLTS adalah sistem pembangkit listrik yang energinya bersumber dari radiasi matahari melalui konversi sel fotovoltaik. Sistem fotovoltaik mengubah radiasi sinar matahari menjadi listrik. Semakin tinggi intensitas radiasi atau iradiasi matahari yang mengenai sel fotovoltaik, semakin tinggi daya listrik yang dihasilkannya. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi produksi energi listrik modul surya. 1. Iradiasi. Pada saat iradiasi menurun, arus yang dihasilkan modul surya akan menurun secara proporsional, sedangkan perubahan tegangan tanpa beban sangat kecil. 2. Suhu modul. Berkebalikan dengan pengaruh iradiasi, ketika suhu modul meningkat, arus yang dihasilkan praktis tidak berubah, sedangkan tegangan menurun, dan dengan demikian kemampuan panel dalam menghasilkan energi listrik juga menurun. Penurunan efisiensi adalah berkisar 0,4 hingga 0,6 untuk setiap peningkatan 1 C. 3. Bayangan. Ketika tertutup oleh bayangan, sambungan PN di dalam sel surya berhenti memproduksi energi dan menjadi beban pasif. Sel ini berperilaku seperti sebuah diode yang memblok arus yang diproduksi oleh sel-sel lainnya yang terhubung seri, sehingga membahayakan produksi modul. Selain itu juga dapat menyebabkan panas berlebih dan kerusakan pada modul. Berikut ini adalah rencana pengembangan EBT RUPTL 2019 sampai 2028. Keputusan Menteri SDM nomor 39 K20 MM 2019 tentang rencana umum penyediaan tenaga listrik PT PLN Persero 2019-2024. Berikut potensi pemanfaatan energi surya. Nomor 1 RUPTL sebesar 904,0, nomor 2 sektor pertambangan 89,00, nomor 3 sektor migas 6,50, 4 sektor perikanan tangkap 721,26, 5 sektor perikanan budidaya 983,50, 6 sektor wisata 385,00, 7 PLTS atap 2981,50, 8 Wilus KK kawasan industri 1508,00, 9 PLTS terapung 2207,30, 10 daerah tertinggal 1042,31, 11 sektor transportasi 104,75, 12 sektor telekomunikasi 2,42, 13 sektor kesehatan 13,4. Total semuanya adalah 10.948,94. Visi dan misi roadmap pengembangan energi surya. Memanfaatkan energi surya sebagai pembangkit listrik untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, meningkatkan keekonomian investasi pemanfaatan energi surya. Semuanya untuk mencapai target bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025. Surya 6,5 GW. Berikut ini peta potensi tenaga surya yang ada di Indonesia. Berikut ini letak geografis Indonesia. Dalam tabel 44 ini kita dapat melihat potensi surya per provinsi. Berikut ini adalah salah satu contoh gambar PLTS terpusat. Iradiasi matahari terhadap arus dan tegangan modul surya. Energi matahari ke output daya PV. Radiasi matahari ke cuaca atau musim, posisi matahari, lokasi PV, dan orientasi PV ke daya listrik. Daya listrik di 2 beban kali waktu sama dengan titik energi. 100 watt kali 12 jam sama dengan 1200 watt hour per 1,2 kWh. PV modul kali time sama dengan energi yang dihasilkan. Berikut ini sistem pada PLTS on grid. Yang pertama dari matahari ke solar modules atau mounting racks, ke transfer DC electricity to inverter, inverter DC ke AC disconnect, transfer the converter AC electricity ke AC service panel,
lalu ke AC unity net meter, lalu ke LV atau MV voltage step up, dan yang terakhir ke utility grid. Pengenalan sistem PLTS secara sederhana. Yang pertama dari pembangkit PV array ke rumah pembangkit SCC atau inverter dan baterai, lalu ke penyaluran dan sampai ke pengguna atau energi limiter. Pengenalan sistem PLTS secara sederhana. Pembangkit yaitu solar cell, controller, solar charger, controller. Penyimpanan baterai ke inverter. Distribusi, panel distribusi dan beban. Komponen utama sistem PLTS: PV array, panel combiner, SCC, panel DC, baterai bank, inverter, panel distribusi, beban. Sistem pada PLTS terpusat off-grid DC, coupled system. PV modules, DC charge controller, 48 VDC baterai bank, Sunny Island, breaker, AC loads. Off-grid AC, coupled system. PV modules, AC coupled Sunny Boys, breaker, Sunny Island, 48 VDC, baterai bank, AC loads. Kapasitas daya output dari DC coupling yaitu terbatas sesuai dengan kapasitas daya. Sedangkan AC coupling tak terbatas karena daya total output adalah jumlah dari banyak pembangkit. Expandability DC coupling harus mengganti inverter, sedangkan AC coupling fleksibel karena tambahan pembangkit inline bisa langsung diinterkoneksikan ke jaringan AC coupling. Sesuai untuk sistem yang kedepannya hendak diubah dari off-grid menjadi on-grid. Pengaturan daya untuk DC coupling sederhana karena tidak memerlukan sistem pembagian beban. Untuk AC coupling kompleks karena semua pembangkit harus terintegrasi untuk kontrol outputnya. Konfigurasi dapat kita lihat pada gambar untuk AC coupling dan DC coupling. Sistem rooftop PV. Bagaimana konfigurasi sistem AC coupling? Itu terlihat pada gambar. Inverter jaringan untuk merubah tekanan DC ke AC dilengkapi dengan MPPT. Modul PV merubah radiasi matahari menjadi listrik. Baterai untuk menyimpan energi yang dihasilkan modul PV. Inverter baterai bekerja secara dua arah. KWH meter ekspor impor, jumlah energi yang disalurkan dan diterima jaringan PLN. Sistem rooftop PV. Bagaimana konfigurasi sistem DC coupling? Inverter untuk merubah tegangan DC ke AC dan sebaliknya. Modul PV merubah radiasi matahari menjadi listrik. Baterai untuk menyimpan energi yang dihasilkan modul PV. SCC atau solar charger controller untuk mengontrol tegangan modul PV saat charging. KWH meter ekspor impor, jumlah energi yang disalurkan dan diterima jaringan PLN. Opsi sistem AC coupling atau DC coupling. AC coupling konsumsi energi siang lebih dari malam. Prioritas berimbang antara penerangan dan aktivitas ekonomi siang hari. Kapasitas 13,8 kW sampai 216 kW, 1 atau 3 fasa. Untuk DC coupling, konsumsi energi siang lebih kecil dari malam. Mayoritas beban DC atau prioritas untuk penerangan malam hari. Kapasitas 13,8 kW sampai 75 kW, 1 atau 3 fasa. DC coupling, tipikal konsumsi energi. Energi consumption reasons. Sistem DC coupling mengasumsikan bahwa konsumsi energi akan terjadi setelah proses pengisian baterai dilakukan pada siang hari. Untuk PLTS terpusat off-grid, semua beban merupakan beban AC. Konsumsi energi malam hari lebih diutamakan pada penerangan dan beban-beban daya kecil dengan durasi waktu yang terbatas. Technical reasons. Puncak potensi energi matahari berada pada siang hari dan digunakan hanya untuk pengisian baterai. Jika baterai penuh, energi matahari untuk pengisian baterai dihentikan. Proteksi terhadap overcharging. Dengan pengisian siang hari, kerja baterai hanya dilakukan pada malam hari, berarti memperpanjang umur baterai karena life cycle lebih sedikit. Untuk AC coupling, tipikal konsumsi energi konsumsi reasons. Sistem AC coupling mengasumsikan bahwa konsumsi energi pada siang hari berimbang dengan malam hari. Untuk PLTS terpusat off-grid, semua beban merupakan beban AC. Konsumsi energi malam hari lebih pada penerangan, sementara pada siang hari merupakan kegiatan produktif. Technical reasons, puncak potensi energi matahari berada pada siang hari dan dapat digunakan langsung tanpa melalui baterai. Energi yang tidak dikonsumsi langsung akan mengisi baterai. Optimalisasi penyerapan energi. Dengan mengurangi kerja baterai berarti memperpanjang umur baterai karena life cycle lebih sedikit. Diagram aliran energi berbasis AC coupling. Di siang hari,
Diagram aliran energi berbasis DC coupling di siang hari. Diagram aliran energi berbasis AC coupling pada saat mendung. Diagram aliran energi berbasis DC coupling pada saat mendung. Diagram aliran berbasis AC coupling pada malam hari. Diagram aliran energi berbasis DC coupling pada malam hari. Pengukuran listrik. Definisi: pengukuran membandingkan suatu besaran yang tidak diketahui harganya dengan besaran lain yang telah diketahui harganya. Alat ukur instrumen untuk mengetahui harga suatu besaran atau suatu variabel. Prinsip kerja alat ukur harus dipahami agar alat ukur dapat digunakan dengan cermat dan sesuai dengan pemakaian yang telah direncanakan. Hal-hal yang penting diperhatikan pada pengukuran listrik. 1. Cara pengukuran harus benar. 2. Alat ukur harus dalam keadaan baik. 3. Operator atau orang harus teliti. Sebelum melakukan pengukuran, pengguna diharapkan telah memahami dasar-dasar kelistrikan, komponen-komponen PLTS dan keselamatan ketenaga listrikan. Sebelum melakukan pemeliharaan, pastikan: pertama, telah menggunakan APD, tidak merokok di area PLTS, tidak memakai cincin, gelang, perhiasan dari logam, membaca buku dan membawa panduan peralatan, membawa SOP atau instruksi kerja.